Halo, assalamualaikum, salam olahraga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Belok Ringo di channel Omong Kosong. Jangan cari referensi di sini. Anu ya garing ya. Bukannya gitu ya? Iya. Itu tablet. Enggak mas, spontan aja, tergantung keadaan ini karena panas, jadinya kita. Oke. Penuh Kita semangat. mau bahas apa ini bang? Kali ini saya masih bersama Abang TB, ya kan. Tapi Ya. kita mau ngebahas hal yang berbeda. Ya. Kita mau ngebahas hal yang lebih mendunia daripada corona. Bener nggak? Iya dong ya. Lebih disukai banyak orang. Ya, jadi kali ini nih aku lebih banyak pengen ngulik sebenarnya karena Abang TB ini seorang pengelola akun halaman Facebook pencinta bola dunia, Khususnya Manchester United. khususnya Manchester United, ya kan? Nah, jadi aku mau ngulik tuh sebenarnya dapur mereka tuh bagaimana, pun alasannya beliau ini kenapa mau sampai ngebahas itu maksudnya ngulik-ngulik bola khususnya Manchester United itu untuk para pecintanya, Ya. ya kan? Cakep ya? Ya cakep. Cakep ya? Pokoknya langsung aja. Mas Tebe, Ya. bisa ceritain nggak? Sampai kan pengelola fanpage Manchester United Fantastic, bener nggak? Benar. Nah, karena aku salah satu followersnya. Baru berapa? 3 hari. Wah lah mas, udah kan aku ikutin terus kok dari awal, ya kan dari Sampah. 2018, gitu kan. Ya. 2018. Oke. Jadi aku tuh pengen tahu kan siapa sih di balik layar ini kok bisa sampai semenarik ini di konten ya, gitu kan. Jadi akhirnya aku bisa bertemu nih dengan beliau nih di sebuah kesempatan yang luar biasa sebenarnya. Mas, jadi bisa ceritain nggak sebenarnya apa sih yang latar belakangi? Tapi sebelum situ ya, sorry. Sebelum situ aku pengen tahu sebenarnya apa sih dasar pemikiran orang-orang pencipta founder fanpage ini, kenapa sih mesti harus buat fanpage untuk penciptaan itu? Oke. Bisa ceritain nggak? Halaman Facebook itu adalah sebenarnya platform bisnis yang murah meriah. Bisnis juga, kapitalis. Iya, tetap larinya betul ya? bisnis. Iya. Karena situ menghimpun banyak orang, banyak massa, Oke. ya kan. Terus? Ya jadi aku mulai tahu ada halaman Facebook khusus pecinta bola itu dari 2017. Lalu di akhir 2017 aku bergabung di salah satu halaman MU terbesar saat itu, namanya Manchester United Indonesia. Oh, Terakhir akun itu hiatus karena masalah hak cipta, itu hampir mendekati 700.000 pengikut, salah satu halaman terbesar di Indonesia saat itu. Oh, ada konflik ya, hak cipta. Nah, akhirnya kami membuat halaman lagi dengan nama MV Reborn. No? Ya, aku ngikut sampai sekitar 10 atau 13.000 follower. Kita bangun ulang dari nol segala macam secara organik. Akhirnya aku memutuskan keluar. Dari MUI Reborn itu? Ya, aku memutuskan keluar. MUI awalnya keluar juga? Enggak, jadi sebenarnya MUI yang awal itu kita menurut ada yang punya, tapi yang punya itu sudah nggak mengelola. Akhirnya mereka dalam tanda kutip mempersilahkan kami admin ini untuk mengisi. Gitu. Ada ya semacam kompensasi ke kami lah, kalau misalkan ada yang iklan segala macam, kita dapat pulsa lah kayak gitu. Serius? Iya. Pengelola fanpage mas? Iya, itu baru bisnis kelas ecek-eceknya lah. Yang nggak ecek-ecek apa misalnya mas? Ya nanti lah ya. Ya akhirnya kami hilang, terus kami muncul tapi dengan pengelola yang aktif ini. Akhirnya kami bentuk ya milik kami gitu. Akhirnya aku keluar karena MUI Reborn sama seperti halaman-halaman bola pada umumnya, yang itu membuat aku nggak cocok. Disclaimer ya, karena memang Masih ada sekarang? waktu aku keluar masih aktif banget. Waktu aku keluar tuh termasuk banyak menimbulkan pertanyaan juga, karena aku termasuk ya top 2-nya di MUI Reborn lah, kayak gitu kan. Banyak yang ngikutin tulisanku. Kenapa aku keluar kan gitu. Jadi ini pertama kali aku mau menjawab. Akhirnya aku keluar bersama 3 orang, ya 2 orang lain lah di halaman itu. Kami keluar bertiga. Berapa orang adminnya? Waktu itu Banyak ya?
sekitar 7 atau 9 orang. Mas, bentar Mas, Ah. sebelum sampai ceritain Iya. menjawab tadi itu digaji nggak sih sebenarnya? Nggak ada gajinya? Kalau kayak gitu. Asumsiku kalau kalian searching aja halaman namanya Manchester United World, itu mereka sangat profesional, pengelolaannya sangat bagus, penjualan merchandise atas nama MUI-nya juga laku banget. Rasa-rasanya mereka digaji. Nah, kalau di MUI Rebon? Enggak, memang karena ketulusan hobi. hati. Oh iya. Nah, itu yang Ketulusan hati akhirnya kan nggak mungkin kan, bukan pecinta MU kan? karena itulah aku nggak cocok. Karena nggak digaji. Bukan, kita di situ kan bukan sebagai profesional, Oke. ya kan? Tapi terlalu banyak aturan yang mengikat. Semisal, Ya, masih ada loh ini. Hah? Itu masih ada Masih fanpage-nya? ada, masih ada. Dan nggak apa-apa sampai ceritain. nggak apa-apa. Aku nggak menyalahkan mereka karena mereka benar. Oh gitu. Ya, dalam kasus ini nggak ada yang salah menurutku. Ya. Mereka menjalankan apa yang harus mereka lakukan karena MUI, MUE, MUFC Indonesia dan segala macamnya, termasuk juga halaman-halaman bola yang lain menerapkan pola yang sama. Apa itu? Aku nggak ngerti. Ya, setiap ada postingan itu ada format-formatnya, ada batasan-batasannya yang tidak boleh dilakukan oleh kita sebagai Semisal admin. balas komentar. Ya, misal balas komentar terlalu banyak, itu kan menurut mereka tidak etis dan ya kita hargai. Karena mereka mau menjadi halaman kredibel kan, walaupun dikelola dengan seadanya tanpa melibatkan uang yang banyak. Nah karena itu nggak cocok. Oke. Ternyata seserius itu ya. Sangat serius. Jadi karena aku datang ke situ sebagai penyalur hobi, karena aku selama Itu datang itu ngelamar kan maksudnya atau? biasanya Pelamar setiap halaman ada open admin. Oke. Kalau mereka kurang admin, mereka bakal rekrutmen segala macam. Karena memang sebenarnya kebetulan waktu itu 2017 aku berhenti dari dunia wartawan. Oke. Terakhir kan aku di salah satu TV nasional yang memang salah satu desk favoritku adalah sepak bola. Oke. Akhirnya aku apa ya, supaya aku Tetap menulis, berjalan, oke. tetap mengamati sepak bola, akhirnya aku memutuskan untuk menulis Oke. sepak bola itu. Jadi aku sampai sekarang nggak berhenti nulis. Nah, Nggak salah kan aku undang beliau. Lanjut. ayo, ya ketidakcocokan itu karena ya sekali lagi respect buat admin-admin MUI Reborn yang sudah menerima aku dulu Oke. sampai akhirnya aku berkhianat dan membuat halaman baru. Bukan aku ya berkhianat itu. Ya berkhianat, bisa dibilang seperti itu. Oke. Nah sekarang sampean mengelola fanpage. Namanya Manchester United Reborn. Nah, aku keluar itu dengan cara yang tidak benar. Aku akuin. Saat aku keluar di postingan pamitku, aku menyantumkan link grup WA. Jahat sampean. Jahat. Maksudnya aku gini, sebenarnya niatku baik. Aku nggak mau kepergianku dari MUI itu membuat banyak pertanyaan. Oh iya. Membuat soalnya waktu itu gini loh, mohon maaf. Iya, maksudnya ada kalau TB nggak sini nggak asik lagi kayak gitu tuh. Ada beberapa orang yang seperti itu. Aku nggak mau MUI itu ada kayak gitu loh. Aku mau clear. Ketika aku keluar nggak ada lagi yang namanya TB-TB di MUI Reborn. Oke. Nah lalu? Jadi aku mengakomodir yang yang mau kenal sama aku, gabung aja di grup ini, linknya thread. Gabunglah, nggak hanya kita sekitar 60-an orang aja. Tetap licik itu namanya. Ya licik memang. Tapi aku waktu itu belum Terus berniat. niat baiknya di mana? Niat baiknya untuk mereka aja. Karena aku mengakomodir yang perusahaan yang lama ini kan bukan yang mau tahu kenapa aku keluar. Ya udah kita ngobrol di luar aja. Ya, Jangan di di sini. MUI. Ya MUI harus tetap jalan walaupun tanpa TB. Iya dong. MUI bukan TB. Ya kan nggak ada admin yang lebih besar daripada hal itu. Iya. Ya kayak gitu. Nah dari grup itu kita ya udah ngobrol aja tentang bola MU segala macam. Pada akhirnya teman-teman ada juga bilang bikin lagi dong halaman, bikin lagi. Sudah aku juga akhirnya menghubungi salah satu mantan admin MUI yang sudah lebih dulu keluar. Sudah kami berdua besarkan, akhirnya gabung lagi mantan MUI satunya gabung. Dan akhirnya sekarang ada 7 atau 8 admin di MUI. MUI Fantastic. Oh, nggak ada singkatannya itu ya? MUF singkatannya. Beneran? Tidak resmi ya. Oh. Nah,
Apa yang membuat MUF beda dengan MUI Cirebon? Karena kami sampah. Oh sampah? Ya, aku lebih senang menyebut kami sampah karena kami beda aja. Bedanya apa? Apa bedanya? Pertama, dari nama kami ngambil fantastik yang itu nggak ada sama sekali yang menyangkutnya sama MU. Biasa kan MU Indonesia, Ya. MU apa, kami ngambil fantastik karena fun, FUN, kami menganggap sepak bola harus dibicarakan dengan bahagia, dengan lucu-lucuan, dengan kayak gitu. Fantastik kenapa? Karena aku akan menganggap follower halamanku sebagai orang-orang yang fantastik. Karena aku ada lah nanti, ada misi di dalamnya kan. Nah, yang kedua, sampai hari ini sudah Berapa? satu tahun lebih. 1 tahun lebih. Lahir tahun 2018, 2002 tahun. Yang aku ingat bulannya aja sih, Desember 2018. Bulannya. Desember 2018. Ya 2 tahun toh. Ya, belum tahu. Iya iya. Baru ulang tahun sekali. Sekali ya. Nanti Pokoknya Desember. MUF lahir waktu Jose Mourinho dipecat. Itu udah penandanya. Nah, sampai hari ini kami belum punya logo. Logo yang dipakai sekarang? Itu logonya Newton Heat. Nggak, ntar lu. Apa hubungannya Jose Mourinho dipecat sama kelahiran itu? Nggak ada sambungannya, cuma kebetulan. Cuma aja. kebetulan momentumnya aja. Oke. Oke. Kami sekarang nggak punya logo dan kami pakai lambang Newton Heat yang berwarna hijau kuning. Kami nggak merah. Kami nggak merah. Dari situ aja udah beda. Newton itu apa? Newton Heat itu Nah. nama lamanya Manchester United. Oh, Dulu sebelum MU itu namanya Newton Heat. Oh. Warnanya adalah kuning hijau. Dominan Iya iya, aku tahu. Cuma aku nggak tahu kalau itu sebelum jadi MU. Newton Heat dulu. Oke. Oke. Terus gimana ceritanya? Masih mau ngebahas fanpage nggak sampai? Ya, itu masih panjang kan? Iya iya. Oke. Lalu di MUF sebenarnya adalah kolom halaman untuk diskusi. Loh, emang yang sebelumnya enggak? Oh Enggak. enggak ya, karena nggak ada balas-balasan tadi ya. Karena di tempat lain itu memang media berita. Oke. Kita sebagai wartawan kan Satu arah jadinya. satu ya? arah. Oke. Satu arah dan membiarkan orang lain berasumsi sendiri. Iya. Nah, kalau di MUF lebih kita arahkan. Oh, lebih santai lah ya. Nah, jadi mungkin 90% postingan di MUF selalu diakhiri dengan kalimat tanya. Ngajak mikir ya. Ngajak mikir. Itu salah satu bedanya. Berapa Mas ininya? Likes-nya? Berapa ya? Enggak tahu. 8.000 yang mengikuti ya. Yang mengikuti lah. Sangat lambat memang. Oke. Untuk halaman diskusi. Oke, memang penting itu ya. Literasi jadinya kan. Ya, jadi dan aku tidak anti dengan halaman-halaman Facebook lain. Malah cenderung aku mempromosikan. Yang lain nanti. Hah? Yang lain memang nanti. Oh, aku buka Persaingan. aja ya, buka-bukaan aja. Itu persaingan bisnis itu ada. Dan memang tidak mungkin bisa saling mempromosikan secara gratis. Nah, kalau aku tuh buka-buka, ketika ada memberku yang minta info kami harus diupdate segala macam, mereka mau cari berita ke halaman kami itu salah. Ya, aku cuma bilang kalau mau cari info terupdate, kamu follow MUW atau MUI, jangan di sini. Di sini nggak mungkin ada info update. Karena mekanismenya, nah yang kita belum bahas tadi, cara kerjanya halaman-halaman Facebook. Iya. Cara kerjanya adalah ada berita update di media luar, diterjemahkan, lalu diposting dalam bahasa Indonesia. Itu nggak bermasalah dengan hak cipta Mas? Enggak dong. Bisa? Duh, enggak ya? Ya enggak, kan ditulis sumbernya. Oke. Nah, seserius itu loh mereka bekerja admin itu. Jadi kalian harus respect dong sama admin. Respect ya. Mereka harus menerjemahkan dulu segala macam. Nah, kayak gitu. Di halamanku nggak ada yang kayak gitu. Ya, adanya sesi-sesi kalau habis main ya kita buat analisanya, analisa pertandingan. Terus ada catatan-catatan kita buat, ada sejarah yang kita ulas. Untuk hal-hal yang sepele ya cuma tulisan aja. Nggak ada gambar-gambar segala macam gitu, jadi nggak ada keharusan ada format dengan format tulisan dan gambar. Jadi setiap akun punya kebebasan sendiri untuk memposting. Iya, dan aku sebagai foundernya
Di situ, nah ini uniknya MUF, di MUF tidak ada leader. Oke. Jadi semua jabatan sama. Sama. Rata. Walaupun aku yang mendirikan, aku nggak mengklaim kalau aku ini ketua kalian, pemimpin kalian enggak. Jadi karena belum ada uangnya kali ya. Enggak juga, aku memang membangun MUF ini memang untuk senang-senang aja, Oh, iya, Mas. benar. Sama Mas, Bela Budinga juga gitu. Nah iya, makanya kalian jangan nuntut di MUF itu banyak postingan ya, karena aku nggak nuntut. Oh, banyak yang minta. Ya kadang kan halaman kami ini kok sepi banget, kadang kayak kuburan kan, sehari bisa 1, sehari bisa 2. Dia yang salah harusnya. Kadang kalau kami rajin ya banyak postingan rapat kan kayak gitu. Sebenarnya dia yang salah kan? Karena Salah cari sumber aja dia. membebaskan, iya benar, membebaskan anak-anak itu untuk ya kalau kamu sempat posting, kalau enggak ya udah. Ya, dan kami membahasakan kalau kami ini bukan mimin bukan. Lebih ke kata sebutnya, kata gantinya adalah gue. Kami. Kenapa? Gue itu kan Dia gini deh, Mas. Kalau gue itu kan maksudnya biar lebih nasional aja kan. masa gue nasional. Ya, maksudnya Harus lebih ulun, Pak. Sama dong itu. ya, misalkan gini kita ngomong. Porsinya sama. Kita ngomong ya. Aku tadi mau makan bakso. Oke. 1. Yang kedua, tadi Mimin mau makan bakso. Enak kan? Ya aku lah. Enak. Makanya kami menggunakan untuk aku sendiri. Aku menggunakan kata gue. Karena siapa yang mau tahu? Bukan itu untuk Lebih luas aja. iya biar lebih luas saja. Kenapa nggak ulun aja? Kan banyak yang nggak tahu. Kan Harus tahu mereka. Harus ini jadi ya. Tapi ya gue oke lah. ya kayak gitu. Kayaknya gue lebih nasional. Jadi lebih di nasional. MUF pembaca dipastikan lebih intim. Oke. Lebih intim karena situ, dan kami sebisa mungkin membalas komentar-komentar yang bagus. Maksudnya membalas komentar dengan bagus. Ya maksudnya komentar-komentar member yang bagus, apalagi sampai ada yang bertanya, Min ini gini. Nah itu kami balas. Sebisa mungkin kami mengajak diskusi mereka, Oke. menghargai lah. Mereka sudah relain waktu buat komen, masa kita cuekin kan gitu. Lebih di manusia kan lah, Mas. Oke. Aku nggak gitu. Pas pernah aku komen aku nggak dibalas. Aku balas. Tapi nggak manusiawi balasannya. Loh, gini. Nggak manusiawi balasannya sampai waktu itu. Di MUF tidak menerima apa ya, kalau bahasa memenya itu apa ya, kalau orang-orang biasa itu Apa? normis. Hati-hati, di MUF itu punya standar-standar jokes tersendiri. Oke. Kayak misalkan gini, ada yang kita manggil sobat lemah, itu banyak yang baper. Masa dipanggil sobat lemah? Mungkin memang padahal itu bias- ada filosofinya. Tapi mungkin fansnya MU kan nggak nyampe situ aja. Ya karena kan sebenarnya ada yang baru-baru. Oh, Ada gitu. pengikut baru, kami ya belum tahu cara kami berkomunikasi Oke. segala macam. Gitu, banyak yang nuntut ini kayak gitu. Dan sama sekali kami nggak mengakomodir komentar-komentar bad word. Bisa. Ini kok kamu banyakkan betul ini dari zaman di MUI sampai di MUF pun tetap nggak boleh ada komentar jorok di kami. Tapi itu jadi kontra buat sampai sendiri menurutku Mas. Karena Ada memang beberapa orang yang funnya itu begitu. Joke-nya itu kotor. Yang dark joke. nah iya berarti kami level jokesnya lebih tinggi. Sampai harus bisa ngelucu tanpa harus ngomong kasar. Jorok kan nggak kasar Mas. Hah? Ngomong-ngomong Loh, pengikut bad joke. halaman Facebook itu kebanyakan adalah anak-anak usia sekolah. Oh iya. Ya. Kita harus menjadi ada titik murah. Iya. Kebanyakan bener anak-anak SMA, anak SMP tuh lebih mayoritas, dan mereka lebih meluangkan waktu untuk komen. Aku nggak mau di halamanku, di rumahku ada yang ngomong jorok. Terlepas aku pribadi, ya untuk ke beberapa orang aku ngomongnya sangat betul. Terutama kalau sudah ada 2 orang yang betul-betul kalau aku ngomong sama mereka itu sudah nggak ada manusianya gitu. Tapi itu kan nggak boleh, itu kan personal aja. Kami nggak ngomong Iya. si anjing ini, nggak ngomongnya nggak di media sosial. Iya. Secara Personal aja. Nah, tuh, aku termasuk itu. Kalau dia sekali nge-bad word, oke, 2 kali diperlihatkan, 3 kali kick, sudah. Oh. Apa? Itu sampai dulu. Oke, tadi kita sampai mana? Bad joke, dartboard. Oh, iya. Dartboard. Oke, terus Oke.
Di MUF sangat tidak mengakomodir orang-orang dalam tanda kutip bego. Wah susah mas, bego itu kan enggak ya apa gimana ukurannya? Definisi bego itu dia memaksakan kehendaknya, dia Oh. tidak bisa menerima pendapat orang lain. Oke. Terus dia ngomongnya kasar. Ya, ya, ya. Nah, Setuju aku bego. member-member lama tahu kalau ada member-member toksik kayak gitu, dia sudah jelas masuk namanya COTD, comment of the day. Jadi di screenshot, diposting, Oh, dan dipermalukan. orang itu cara mempermalukan. Tapi beberapa orang menganggap itu fun. Ya sudah, itu cara fun kita menegur orang. Jahat juga tuh. Jahat. Tapi begitu cara membersihkan toksik-toksik dari halamanku. Jadi dari awal aku nggak. Tapi nggak di-kick dari grup, dari fan. Nggak ya, nggak ya. Kalau sudah parah ku Blok. Nah, belum. Intinya aku nggak masalah loh, misalkan halamanku ini dalam 5 tahun ke depan misalkan cuma 8.000, 10.000, tapi mereka ini benar-benar orang yang cerdas. Wah, sobat lemah kalian cerdas. Ya, Mas, ya. apa serunya dalam sisi keuntungan finansial mengurus Facebook itu? Kalian tadi janji mau jelasin. Ya, jadi kalau semua halaman itu memang dasarnya adalah bisnis. Karena Nah. itu ada namanya persaingan bisnis segala macam, ada aturan-aturan mainnya kenapa mereka harus clean. Kalau kami kan nggak clean ya. Ya clean kan kayak mereka sesuai tupoksi media ya, sebagai media. Oh iya, Sampai iya. kan harus begini template, ya kan. Itu alasannya mereka kaku. Oke, ya memang harus. Iya, Harus kayak gitu kan. Nah, kalau kami kan enggak. Dan itu juga cara kami ya nge-branding lah. Ya. Pada akhirnya juga Move ini nantinya bakal jadi platform bisnis. Oh, belum. Sejauh ini sudah ada, kami udah mulai jualan kaos, Oke. jualan tumbler segala macam, walaupun belum masif juga sih. Itu dari mana maksudnya? Oh, orang, misalnya member yang mau. Dari kami sendiri. Oh. oke. Dan kami, maksudnya kami juga dukung member-member kami yang punya usaha. Oke. Tapi beberapa bulan terakhir itu nggak kuadakan karena traffic kami turun. Pas traffic kami tinggi, kami ngiklankan usaha member kami secara gratis. Oke. Karena gini mas, uniknya di Move itu setiap kami mau ngadakan kuis banyak donatur yang secara ikhlas. Oh, kuis. Oke, aku pernah lihat. Sering kan kalau ada kuis Iya. sebelum kuis tebak skor, Oke. itu termasuk aku ada, sampean tahu Pecel Family. Nah anaknya itu termasuk yang ikut membangun halamanku dari awal. Dia selalu support berapapun uang untuk kuis, dia terus support mau 20 sampai 50 kayak gitu. Setiap ngadain kuis kami jarang dari kocek kami pribadi. Pasti banyak tuh anak-anak mau ikut. Kami nawarkan kalau misalkan oke kamu ngasih kuis 10.000, usahamu apa nanti kita tulis. Kadang nggak usah, tambah Allah aja ya sudah. Anu ya, solidaritasnya terbentuk ya. Ya. kayak Gara-gara gitu. MU-nya kan? Hah? Gara-gara MU-nya. MI-nya dan cara kami memanusiakan Oke. mereka juga sih. Saya Itu. Bentuk- Bentuk bisnisnya ya seperti itu. Jadi karena ada endorsement pasti namanya bisnis yang berbasis pengikut. Oke. Ada pengikut ya pengikutnya untuk bahan jualan. Oke. Kami punya misalkan Kalian jadi bahan jualan. ya enggak itu kan Lu feedback. enggak yang ngomong. Loh, iya benar. Ya member juga harus terima. Iya, harus terima kalian jangan marah. Admin itu bikin berita nggak mudah. Iya. Mereka nggak dibayar bahkan gitu kan. Iya. Ya, cara membayarnya adalah dengan Apresiasi. Dan akun kalian. Iya dong, dunia digital kan sama. Iya. Tapi kan ini dalam hal yang wajar kan Mas? Iya, dia lama, ya, maksudnya win-win lah. Win-win. Kan. Lu dapat informasi dari fair ya. Lu juga nggak ngerasa dirugikan kan. Iya. Cuma kan ada aja yang bego ntar yang. Ya ada aja lah. Ya gitu. Terus misalnya gini, termasuk iklan pasang banner kayak di grup-grup gitu juga ya. Iya sama. Dan itu ya Ada nominal. semakin banyak tinggi followernya, semakin banyak besar besar harganya. harganya. Nah bedanya di MUF kami belum menerapkan itu. Bakal. Nantinya pasti. Kami nggak menutup kemungkinan. Apa itu? Nggak ada masa mau disedihin aja. Oh ada tanda. Ya itu udah tadi lihatin ini udah ada. Oh kepanasan. Gimana jadi? Mas belum selesai.
seperti itu. Oke. Mas, aku mau nanya seperti ini. Kenapa sampai mengelola halaman MU? Nggak semua olahraga. Aku tahu jawabannya. Nggak semua klub bola maksudnya. Aku tahu jawabannya karena sampean suka MU kan. Ya. Nah, bisa ceritain nggak? Kok bisa sampai suka MU? Pertama ceritain soal itu dulu, lalu ceritain MU, ya kan? Red Devil itu kan, aku tahu cuma itu. Oke, aku termasuk orang yang terlambat tahu bola. Oh. Aku tahu bola tahun 2004 rasanya. Karena sebelumnya kan aku tinggal di desa. Desa mana itu? Iya, di desa mana-mana di Kalimantan Timur kan waktu tahun segitu itu masih termasuk periode 2004 ke bawah kan kita listrik belum merata segala macam kan. Iya. Di desa-desa. Dan Siapa lah. sangat tidak mungkin kami nonton bola itu. Kalau nggak numpang. Benar ya? Belum tentu juga ada Iya. yang ditumpangin nonton bola. Nah, 2004 aku pindah ke Lokali. Iya. Di situ udah ada PLN dalam 24 jam. Iya. Disitulah mulai tahu bola, akhirnya mulai nonton, punya teman berempat. Sudah kita nggak tahu sih gimana awalnya kok kami waktu itu janjian kita harus punya tim kesukaan setiap negara. Ya, maksudnya di Inggris ada, di Jerman ada, Tapi di Spanyol berbeda-beda, ada. tempatnya Ya, harus beda. di Belanda ada gitu-gitu. Oh, gitu. Di Indonesia ada gitu. Nah, termasuk waktu itu aku suka MU karena ada David. Karena Ronaldo. Oh, siap. Aku termasuk fans Ronaldo waktu itu. Oke. Loh, 2004 tuh udah ada Ronaldo ya? Udah ada. Udah ya. Dia akhirnya di situ ya? Hah? Bukan ya? Ronaldo 2004 apa 2005 lah. Dari Sporting Lisbon ke MU. Ya. Ya gitu. Sekitar 2004 2005. Jadi aku waktu itu di setiap negara punya Mas. Oke. Di Spanyol aku megang Barca. Oke. Di Prancis aku megang Lyon. Di Italia aku AS Roma. Selama ya. Tapi nggak tahu kenapa aku pada akhirnya lebih ngikutin AC Milan daripada AS Roma. Loh iya, karena AC Milan tuh ya, Aku lebih punya ketertarikan di AC Milan. Ya. Terus di Jerman aku pegang Bayern. Nah dari semua Bayern terusan, hujan. Bayern Munchen. Dari 5 negara ini akhirnya yang betul-betul sampai Nah, masuk itu- hati itu ya MU. Ntar mas, berempat itu cowok semua. Cowok. Dalam rangka apa sih maksudnya? Karena kami Aneh aja gitu. iya untuk obrolan aja, untuk olok-olokan aja. 2004 tuh sampean? SMP. Oh iya SMP ya. Udah SMP kan. Nah, ya udah. Akhirnya ngikutin MU dan sampai sekarang. Dan dari banyak klub-klub itu nggak tahu kenapa yang paling momen terberatku adalah waktu final champion 2000 berapa ya? 2009 sama 2011. Kalau nggak salah 2 kali MU ketemu Barca di partai final. Bayangin dong, 2 tim favorit masuk final. Oh Dan itu belum cinta mati sama MU? belum, Oke. belum, maksudnya udah mulai ngikutin, tapi semua aku cintain. Oke. Tapi mulai ada terasa-terasanya harusnya aku sudahlah siapapun yang menang adalah tim favoritku. Oke. Tapi aku tuh MU dong yang menang dong Oh, gitu dalam loh. hati gitu ya? Iya, aku tuh pengen MU yang menang kok. Sampai akhirnya lebih tertarik MU. Dan sekarang ya MU aja. MU aja. Aku dulu mas suka sama AC Milan ya karena memang ya dibelikan baju sama orang tua. Ujung-ujungnya lah gua suka AC Milan. Akhirnya ngikutin kan karena ini baju ini siapa sih gitu kan. Leonardo. Kalau itu udah nggak tahu tahun berapa itu. Nah, aku tuh sampai pernah ada di fase sekarang sih enggak. Aku tuh nonton AC Milan tuh sampai pernah ada di fase deg-degan nih. Padahal sendirian di rumah nonton dia lawan ya kan. masih Baru tuh sampai sekarang. derby kan. Iya, iya. Oh, memang kayak gitu ya, itu normal. Normal. Karena aku kan juga nggak Milanisti banget, cuma aku suka aja Milan. Aku dan pengen lah setiap pertandingan Milan. Karena kayak saat ini kan ya lumayan ngikutin lah, cuma nggak gitu-gitu banget. Ya kan ada kan beberapa orang yang memang sebatas itu aja cintanya. Nah lalu apa sih? Kenapa? Tahu nggak sejarah? Berarti sampai sejarahnya ini? Sejarah Sampai pasti sih enggak juga. Oke. Aku lagian juga yang ku bahas ke halaman itu lebih ke yang dari Premier League aja. Premier League itu dari tahun 92 ke atas. Oke. Ke bawah itu nggak relate juga. Oke. Maksudnya mereka sudah nggak ada dasarnya juga membicarakan seseorang yang nggak pernah mereka saksikan, nggak pernah mereka dengar namanya kan nggak asik gitu. Oke. Nah, ketika kita gosipin orang yang pernah kita tahu lebih Ya. dapat gitu. Gosipin yang nggak tahu. Jadi untuk Nah, nggak asik. 92 ke atas ya mungkin 80% 70% insya Allah paham. Sekarang aku semenjak 2000 tahun lalu pokoknya musim ini
yang biasanya kami kan kalau biasa lah ya, Hmm? misalkan fans AC Milan pasti nge-troll fans Juve segala macam itu biasa kan Allah. Ya biasa lah. Nah, ya kan. karena kami menyadari bahwa akhir-akhir ini MU itu bapuk banget, Udah jelek. jelek banget mainnya, lemah banget segala macam, Iya. banyak kurang-kurangnya. Akhirnya aku ngarapkan, sudahlah, gak usah ngomongin tim lain. Di Fokus aja. tim sendiri banyak yang harus dicela. Jadi aku termasuk orang yang vokal mencela MU Oh sendiri. iya. Tapi pasti nggak banyak juga yang ngerti kan. Maksudnya? Pasti banyak. Maksudnya followers sampean yang nggak ngerti. Ya banyak tetap diserang, tapi banyak juga yang paham. Oh. Halo. Banyak yang jadi kursi. Sekarang kita ganti lagi perangkatnya karena kehabisan baterai. Ya, pertama ya jujur aja lah nggak punya studio, jadi kita tuh cari view yang bagus, kebetulan bagus di sini, cuma nggak kondusif lah. Ininya kan situasinya kan. Mungkin cukup sekian ya kan. Pembahasan soal itu paling tidak sampai harus kasih satu pesan untuk para fansnya MUF ya kan. Fans MF udah lah, udah biasa. Kasih lah pesan Mungkin untuk ke semuanya aja lah ya. Kita ya lebih bijak. dalam membahas sepak bola kita harus lebih paham, lebih santai, lebih kocak, lebih nggak usah bully-bulian, nggak usah dengan kata-kata kasar. Sepak bola itu nggak perlu rivalitas yang kayak gitu-gitu, Ya, ya kan? rivalitas cukup di lapangan. Di lapangan aja. Pun tetap junjung tinggi sportivitas. Nggak usah yang aneh-aneh. Ya. Karena pada dasarnya memang sepak bola lain itu sebagai hiburan. Justru aneh kalau nggak fun. Ya. Kecuali kalian memang dari kalangan bordus yang sukanya cuma dari judi. Ya, sukanya enggak, tapi kalau menang ya. Wah gitulah pesannya kan, bijak sekali tidak kan? Intinya MUF adalah omong kosong dalam bentuk yang lain. Bener nggak apa-apa ya? Iya. Omong kosongnya belum ringan kan? Iya. Oh iya. Ya omong kosong lah, omong kosong. Oke. Kami ini hanya omong kosong. Untuk yang belum tahu mungkin bisa mampir ke fanspage-nya, namanya Manchester United Fantastic FUN. MF ya. Ya kan? Untuk yang suka diskusi ya. Ya, untuk yang suka diskusi kan. Untuk yang suka ngikutin fanspage Manchester United tapi di jalur yang berbeda. Ya, begitu pas ya. Ya kan? Untuk yang suka konten di YouTube dan konten-konten lainnya yang tidak seperti konvensional, kalian bisa follow Belok kering lah ya. Keringnya mantap. ya kan? Jangan lupa ya kan, kalau suka like fanspage itu, kalau nggak suka justru lebih bagus. Gak usah datang daripada kalian masuk COTD dan dipermalukan ke ribuan orang. Comment of today. Of the day. Oh, comment of the day. Oke. Intinya postingan mempermalukan member ke member lain. Oke, jangan juga di subscribe ini channel karena rugi pasti kalian karena ini cuma ngomong kosong. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.